Hai teman-teman, apa kabar? Semoga selalu baik dan dalam keadaan sehat ya. Pada video kali ini, kami akan membahas tentang Kolmogorov-Smirnov One Sample Test. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami dari kelompok 2 non-parametrik yang beranggotakan Aida Devanti Putri, Austin Abdul Aziz, Chris Egina Tama, Surhaliza Aprilianti, dan Septia Nur Aziza. Pada video kali ini, kami akan membahas contoh soal Kolmogorov-Smirnov One Sample Test. Sebelum itu, kita akan mengingat sedikit apa itu Kolmogorov-Smirnov One Sample Test. Jadi, Kolmogorov-Smirnov One Sample Test adalah suatu uji kebaikan suai atau goodness of fit, yang mana uji ini menetapkan apakah skor-skor dalam suatu sampel yang diambil secara acak berasal dari suatu populasi dengan distribusi teoritis tertentu. Misalnya, distribusi normal, distribusi seragam, distribusi Poisson, distribusi binomial, atau distribusi lainnya. Selain itu, uji ini juga dapat digunakan untuk menguji kecenderungan memilih kategori dari unit penelitian. Nah, prinsip dasar dari analisis uji Kolmogorov-Smirnov ialah memperbandingkan selisih peluang kumulatif antara nilai-nilai pengamatan atau nilai-nilai observasi dengan nilai-nilai harapan atau nilai-nilai yang expected. Nah, sekarang kita akan masuk ke contoh soal. Untuk contoh soal yang pertama, ini adalah penerapan Kolmogorov-Smirnov untuk uji kecenderungan memilih kategori dalam unit penelitian tertentu. Soalnya berbunyi, di suatu rumah makan terdapat paket makan A, B, C, D, E yang diurutkan berdasarkan harga dari paket makan A yang memiliki harga paling mahal hingga paket makan E yang memiliki harga paling murah. Kemudian dilakukanlah sebuah survei di rumah makan tersebut dan dipilih sebanyak 30 pembeli untuk mengetahui paket yang dibeli. Dari survei tersebut diperoleh data seperti yang terlampir pada tabel. Kemudian, peneliti ingin mencari tahu apakah terdapat perbedaan kecenderungan pembeli dalam memilih paket makan berdasarkan harga paket, yang mana peneliti menggunakan tingkat signifikansi 5%. Nah, sekarang saatnya kita menjawab contoh soal tersebut. Langkah pertama untuk menjawab contoh soal tersebut ialah menentukan hipotesis. Hipotesis yang ditentukan yaitu hipotesis 0 dan hipotesis alternatif. Hipotesis 0-nya ialah tidak ada perbedaan kecenderungan pembeli dalam memilih paket makan berdasarkan harga paket, dan hipotesis alternatifnya ada perbedaan kecenderungan pembeli dalam memilih paket makan berdasarkan harga paket. Setelah menentukan hipotesis, kita akan menentukan taraf signifikansi, yang mana sudah tertera pada soal. Taraf signifikansi yang digunakan ialah 5% atau 0,05 dan banyaknya sampel ialah 30. Angka ketiga ialah melakukan uji statistik dengan uji Kolmogorov-Smirnov satu sampel. Dari data paket makanan yang ada, itu kita urutkan atau kita buatkan skala ukuran atau ranking. Di sini kita menganggap bahwa yang paling mahal memiliki ranking 1, kemudian yang paling murah memiliki ranking 5. Sehingga urutan paket makanan A, B, C, dan E rankingnya ialah 1, 2, 3, 4, dan 5. Setelah itu kita akan menentukan F0X, yaitu skala ukuran atau rankingnya tadi dibagi dengan jumlah paket makannya. Untuk paket makan A, F0X-nya 1/5, paket makan B 2/5, paket makan C 3/5, paket makan D 4/5, dan paket makan E 5/5. Selanjutnya adalah menentukan SNX dengan rumus K per N. K ialah banyaknya observasi yang kurang sama dengan X atau frekuensi kumulatifnya. Untuk SNX pada paket makan A itu adalah 2/30, paket makan B 4/30.
Angka 4 ini diperoleh dari observasi yang kurang sama dengan X, yaitu 2 ditambah 2. Dan seterusnya sampai paket makan E, yaitu 30/30. Angka 30 ini diperoleh dari banyaknya observasi yang kurang dari sama dengan paket makan E, yaitu 8 ditambah 14 ditambah 4 ditambah 2 ditambah 2. Setelah itu, kita akan menentukan mutlak F0x dikurang SNx. Yang mana diperoleh hasilnya untuk paket makan A 2/15, B 4/15, C 5/15, D 1/15, dan E 0. Langkah yang keempat, kita akan menentukan nilai D. Nilai D yang kita tentukan di sini yaitu nilai D hitung dan nilai D table. Nilai D hitung diperoleh dari rumus maksimum mutlak F0x dikurang SNx. Ini kita peroleh dari tabel kita tadi, atau hasil uji statistik kita tadi. Ternyata, dari uji statistik kita diperoleh D hitung terbesar atau maksimum dari F0x dikurang SNx dengan harga mutlak, yaitu 5/15 atau 0,33. Kemudian, untuk nilai D table-nya, yaitu pada saat alfa 0,05 dan N 30 ternyata diperoleh nilai 0,2417. Langkah kelima, setelah menentukan nilai D hitung dan nilai D table, kita akan membuat keputusan. Ingat bahwa ketika D hitung lebih besar dari D table, maka keputusan yang kita ambil adalah tolak H0. Nah, dari nilai yang telah kita hitung berdasarkan uji statistik dan dengan alfa 0,05, D hitung maksimum ternyata memiliki nilai yang lebih besar daripada D table, yaitu 0,03 lebih besar dari 0,2417. Sehingga keputusan yang kita ambil adalah tolak H0. Langkah yang terakhir adalah kita harus membuat kesimpulan. Dengan tingkat signifikansi 5% dan berdasarkan data sampel yang ada, dapat dinyatakan bahwa terdapat cukup bukti untuk menyatakan bahwa perbedaan kecenderungan pembeli dalam memilih paket makan berdasarkan harga paket. Artinya, harga paket mempengaruhi kecenderungan pembeli dalam memilih paket makan. Kemudian, soal yang kedua. Soal ini adalah uji Kolmogorov-Smirnov untuk mengetahui apakah suatu populasi mengikuti distribusi tertentu. Soalnya adalah sebuah perusahaan handphone Sungphone menerapkan absensi fingerprint, yang mana kegunaannya dapat melihat waktu karyawan ketika mereka absen. Pada divisi pemasaran, ternyata terdapat 50 karyawan yang terlambat. Waktu keterlambatan diketahui dalam menit dan terlampir pada tabel berikut. Lalu, dari database absensi perusahaan handphone Sungphone, dipertimbangkan bahwa keterlambatan karyawan di perusahaan handphone mempunyai rata-rata 10 menit. Lalu dilakukanlah sebuah penelitian dan diminta menunjukkan apakah keterlambatan karyawan di perusahaan tersebut mengikuti sebaran Poisson dengan tingkat signifikansi 5%. Pada dasarnya, cara menjawabnya sama. Yang pertama adalah kita akan menentukan hipotesis, yaitu hipotesis 0 dan hipotesis alternatif. Hipotesis 0-nya adalah keterlambatan karyawan di perusahaan handphone Sungphone mengikuti distribusi Poisson. Dan hipotesis alternatifnya ialah keterlambatan karyawan di perusahaan handphone Sungphone tidak mengikuti distribusi Poisson. Kemudian yang kedua, kita akan menentukan taraf signifikansi. Seperti yang telah terlampir pada soal, peneliti menggunakan taraf signifikansi 0,05 dan banyaknya sampel sebesar 50. Langkah ketiga, kita melakukan uji statistik. Uji yang digunakan adalah uji Kolmogorov-Smirnov satu sampel. Nah,
Sebelum itu, karena ini kita ingin mengetahui apakah apakah data populasi tersebut mengikuti suatu distribusi tertentu, maka kita harus menentukan dulu angka probabilitasnya. Di mana karena dengan dugaan kita adalah dia mengikuti distribusi Poisson, maka kita harus hitung angka probabilitas Poissonnya dengan rumus Px sama dengan E pangkat min rata-rata atau min mu dikali mu pangkat X per X faktorial. Dari data kita, dengan rata-rata yang kita miliki tadi adalah 10, dan kita harus mencari probabilitas mulai dari X itu 0 sampai X yang paling besar. Di sini X yang paling besar ialah 21. Kita harus mencari probabilitas mulai dari X sampai dengan 0 hingga suatu angka X yang besar yang mempunyai peluang yang sangat kecil. Misal, untuk X sama dengan 3, maka E pangkat min 10 dikali 10 pangkat 3 dibagi 3 faktorial akan menghasilkan nilai 0,008. Probabilitas X ini kemudian dihitung hingga angka X sama dengan 21. Yang mana ketika itu probabilitasnya sudah sangat kecil, yaitu 0,001. Dan baris terakhir dari tabel akan memiliki angka X besar dari 22 dan memiliki probabilitas yaitu 1 dikurang PX kecil dari 21. Yaitu dapatlah diperoleh hasil adalah 0,01. Nah, kemudian kita akan menentukan probabilitas kumulatif Poisson, yang mana itu dicantumkan pada kolom ketiga ini. Yang selanjutnya akan kita lambangkan sebagai FE. Angka-angka ini diperoleh dengan menjumlahkan angka-angka peluang mulai dari baris ke-0, baris X sama dengan 0, hingga X sama dengan harga tertentu. Kemudian, misalkan kita ingin menghitung probabilitas X kecil dari 4, maka itu sama dengan probabilitas X sama dengan 0 ditambah probabilitas X sama dengan 1 ditambah probabilitas X sama dengan 2 ditambah probabilitas X sama dengan 3 ditambah probabilitas X sama dengan 4. Dan itu akan diperoleh hasil adalah 0,029. Demikian seterusnya hingga peluang kumulatif baris paling akhir atau X besar dari 22 harus sama dengan 1. Kemudian, kita akan menghitung frekuensi kumulatif observasi, yaitu frekuensi kumulatif observasi ialah frekuensi dari nilai X tertentu ditambah dengan frekuensi nilai sebelumnya. Kemudian setelah kita tentukan frekuensi kumulatifnya, kita bagi dengan jumlah sampel kita yaitu N sama dengan 50. Dan kita letakkan pada kolom 6 yang kemudian kita sebut dengan atau kita simbolkan dengan F0. Langkah yang terakhir adalah kita menghitung nilai D atau mutlak dari FE dikurang F0. Dan diperolehlah angka-angkanya sebagai berikut yang terlampir pada tabel. Nah, angka yang keempat ialah menentukan nilai D, yaitu D hitung maksimum dan D table dengan ukuran sampel
50 atau lebih besar daripada 40 dan alfa 0,05, maka nilai Dn atau nilai D-table itu tidak akan tersedia pada tabel. Namun, kita dapat menghitungnya sendiri dengan menggunakan rumus Dn di bawah alfa sama dengan 0,05, yaitu 1,36 dibagi akar N, yang mana akan menghasilkan 1,36 dibagi akar 50, yaitu 0,192. Setelah itu, kita harus menghitung nilai D hitung. Sama rumusnya tadi, yaitu maksimum dari mutlak Fe dikurang F0. Keputusan yang kita ambil adalah ketika D hitung lebih besar dari D-table atau Dn, kita akan mengambil keputusan menolak H0. Kemudian, langkah selanjutnya ialah membuat keputusan. Dari hasil uji statistik dengan alfa sama dengan 0,05, dari tabel yang telah kita susun tadi, dan kita telah hitung nilai uji statistiknya, nilai D hitung diperoleh yaitu 0,510. Ini adalah nilai maksimum dari harga mutlak Fe dikurang F0. Karena D hitung kita lebih besar dari D-table atau Dn, maka keputusan yang kita ambil adalah tolak H0. Sehingga kita dapat membuat kesimpulan dengan tingkat signifikansi 5%, dan berdasarkan data sampel yang ada, dapat dinyatakan bahwa terdapat cukup bukti untuk menyatakan bahwa keterlambatan karyawan di perusahaan handphone Sungpun tidak mengikuti distribusi Poisson. Nah, itu tadi 2 contoh soal tentang Kolmogorov-Smirnov one sample test. Mudah kan? Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Sampai jumpa.